diperintah oleh Putri yang sebagai moderator yang akan memandu kegiatan fokus diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memaparkan materi yang telah kita buat. Yang pertama itu analisis SWOT tempurung lapan. Yang pertama itu bahan baku yang sudah didapat, kedua semangat dan kerjasama tim yang tinggi, tiga modal yang tidak terbatas, empat pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Weakness yang pertama itu daya jual yang rendah, rendahnya kesadaran dalam masyarakat, tiga kebanyakan orang menabung di bank karena lebih aman, empat penjualan tergantung pada permintaan. Opportunity yang pertama itu adanya aplikasi jual beli online dapat dijual di kalangan anak muda, dan tiga nilai batok kelapa yang sudah diolah lebih mahal. Trades yang pertama itu peminat yang sangat sedikit. Jadwal kegiatan yang pertama yaitu melakukan sosialisasi pengembangan ide usaha melalui diskusi bersama teman kelompok dan guru. Ini sudah terlaksana di tanggal 20 Februari 2024. Yang kedua, persiapan penataan lokasi, alat dan bahan praktik pembuatan saringan dari batok kelapa. Ini juga sudah terlaksana di tanggal 22 Februari 2024. Yang ketiga, praktik pembuatan produk bersama teman kelompok terlaksana di tanggal 29 Februari 2024. Kemudian sosialisasi hasil evaluasi kegiatan kepada guru sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut usaha. Nah, ini belum terlaksana dan akan kita laksanakan besok di tanggal 20 Maret 2024. Bagian tugas kelompok yang pertama itu Anggi menyiapkan bahan yang dibutuhkan. Kedua, Luki mendokumentasikan seluruh kegiatan, foto dan video kegiatan. Yang ketiga, Lisa menyiapkan alat yang dibutuhkan. Empat, Yogi membuat produk dari alat dan bahan yang sudah disediakan. Yang kelima itu Mikanta membantu membuat produk dari alat dan bahan yang sudah disediakan. Dan yang keenam itu Rita menjelaskan proses pembuatan celengan dan batok kelapa kepada guru dan teman-teman di sekolah. Rencana anggaran biaya sudah ditentukan. Ada bahan yaitu bahan pembuatan celengan, ada batok kelapa, lem pipa, kertas amplas dan cat. Jumlah perkiraan biaya itu sekitar Rp60.000. Yang kedua, air mineral selama kegiatan 1 dus, jumlah itu Rp16.000. Yang ketiga, makanan ringan selama kegiatan, jumlah 3. Mengenai materi yang sudah saya bahas tadi dan kegiatan pemberdayaan kita ini juga sudah kita lakukan. Berikut ada beberapa pertanyaan yang harus kita diskusikan. Yang pertama itu bagaimana pendapat teman-teman mengenai potensi bahan baku di sekitar desa? Menurut pendapat saya, bahan baku di sekitar Namola Beli mudah didapat. Hanya saja kurang diberdayakan oleh masyarakat di sini. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Cukup. Pertanyaan kedua, apa hal yang paling berkesan bagi teman-teman pada saat melakukan kegiatan? Yang paling berkesan itu sebenarnya kayak ini pengalaman pertama yang biasanya kita cuma tahu beli gitu aja. Ini udah kita sendiri yang jadi kayak ada tantangannya sendiri, ada kesenangannya sendiri gitu. Berarti dapat dong feel-nya ya. Iya, dapat kebersamaannya sendiri gitu. Dan ketiga yaitu bagaimana pendapat teman-teman mengenai kegiatan pemberdayaan yang sudah kita laksanakan? Menurut pendapat saya sudah sendiri pribadi itu yang udah kita laksanakan ini membentuk karakter kita lebih baik lagi. Contohnya kerjasama, tidak egois, kebersamaan itu penting banget di kelompok kita ini. Oh ya, kreatif juga ya. Jadi membentuk karakter kita, menambah wawasan dan ide-ide, memunculkan ide baru. Berani coba hal baru. Iya. Yang kedua, apa nih langkah-langkah yang akan kita lakukan setelah kegiatan pemberdayaan ini? Mempromosikan produk yang sudah kita buat, mempromosikan atau membuat produk yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Memperkenalkan ke orang lain atau teman-teman lain mungkin. Tentunya kita bakal evaluasi produk kita apa yang kurang ya, apa yang bakal kita tambahin nanti untuk kedepannya gitu. Ada lagi menurut Mungkin sepertinya sudah cukup. Menurut teman-teman, apa nih hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan ini? Hambatannya ya? Banyak. Salah satunya waktu buat lubang untuk masukkan koin. Dan kalau kita terlalu banyak memotong atau terlalu kuat, takutnya bisa buat botol itu pecah. Jadi lubangnya itu terlalu besar. Tinggal di sini
kesulitannya di situ lah. Jadi harus sabar. Dan ini Butuh mencari kesabaran. batok yang berat menjilat apa batok itu. Iya, mau betul. Batok. Terus waktu ngawasin batok itu kan prosesnya lama ya. Jadi kita Prosesnya juga butuh kesabaran. Biar ini ya, biar halus ya. Bagus. Uji kesabaran sih. Ada lagi? Cukup. Iya, saya coba. Kemudian ini data terakhir. Apa nih kritik dan saran kita atas pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan? Mungkin mulai dari Lutfi dulu. Sudah lagi? Saran saya itu kita lebih meluangkan waktu untuk pembuatan produk yang lebih banyak. Oh, kita bakal buat produk yang lebih banyak. Ya, dari Nisa? Saran saya sih Dari kalau saran saya sih itu kita harus mempunyai banyak ide-ide yang lebih kreatif lagi untuk membuat celengan yang lebih unik, Ya, untuk bentuknya diminati gitu, oleh yang diminati orang. anak-anak dewasa. Ya, sama seperti saudara Nika. kalau misalnya tadi mungkin kita akan coba ya ke masyarakat gimana, apakah ini ada nggak peluangnya gitu, ada nggak peluang untuk kita bisa buat lebih banyak lagi promosi. Iya, promosinya maksudnya ke masyarakat, observasi. Kalau berarti sasaran kita tuh untuk ke anak-anak ya, anak-anak terlebih dahulu. Dan nanti baru kalau ternyata laku di anak-anak, mungkin kita bakal coba yang kayak dibilang Mika, dibilang Anggi gitu. Untuk kita buat coba hal-hal yang unik, nggak motifnya nggak gitu, nggak bulat gitu aja. Mungkin kita bisa buat motif yang ini, motif yang itu gitu ya. Oke, ada lagi pertambahan? Cukup? Oke, terima kasih untuk sesi ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.